Kita bersyukur luar biasa hari ini Ibu Dewi bawa anak kecil ke altar Tuhan ya. Jarang terjadi dalam pelayanan seperti ini Bapak Ibu. Tapi itulah namanya pelayanan. Ada banyak hal yang terjadi di dalamnya. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan di minggu yang terakhir ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Saya membaca ayat yang ke-22, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-23, di ayat yang ke-27 kita akan baca bersama-sama. Firman Allah berkata demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberaun. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Silakan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 3:2 ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan atau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan renungan bagi kita atau tema renungan kita hari ini adalah Allah mampu mengubah keadaan. Allah yang kita percayai adalah Allah yang mampu merubah keadaan. Bukan berarti keadaan kita baik-baik saja. Tetapi terkadang keadaan kita ketika kita ikut Tuhan sering jatuh bangun. Dan sering disertai dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Allah yang memegang kendali dunia ini. Bahkan kehidupan kita. Bahkan apa yang kita lakukan hari ini. Allah yang memegang kendali. Di dalam Keluaran ini kita bisa melihat keadaan orang Israel. Kita bisa melihat keadaan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Orang Israel ini adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi pancinya, atau menjadi pahlawannya, atau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Tapi orang Israel tidak pernah bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Selalu bersungut-sungut hidupnya. Selalu mereka berontak kepada Tuhan. Bukankah keadaan kita sering demikian? Kita selalu berontak dengan keadaan kita. Ini tidak baik, ini tidak adil, ini tidak benar. Saya sudah ikut Tuhan. Begitu juga Israel ketika mereka dibawa keluar oleh Allah dari Mesir, di mana mereka diperbudak, di mana mereka diperhamba. Tapi mereka selalu berontak kepada Tuhan. Selalu berkata, tidak ada kuburan di Mesir. Bagaimana aku mau makan daging? Tidak ada daging di padang gurun ini. Makanya ketika kita melihat Bapak Ibu, mereka diberikan mana oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Roti yang tidak pernah ada sumbernya dari langit turun ke bumi. Itu adalah keajaiban yang luar biasa. Yang perlu kita sadari. Tuhan memberikan mereka. Tapi mereka mengambil lebih dari apa kebutuhan mereka. Itu yang menjadi dosa bagi mereka. Sehingga mana itu menjadi busuk. Tidak ada maknanya. Orang Israel penuh kerakusan.
Mereka tidak bersyukur dengan mencukupkan diri. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari begitu Bapak Ibu ya. Teman-teman yang muda. Kita tidak pernah merasa puas. Kita tidak pernah merasa udah cukup Tuhan. Enggak. Kalau ada manusia di muka bumi ini dia bilang udah cukup. Pengusaha-pengusaha yang sudah punya uang itu tidak mau lagi kerja. Betul kan? Udah cukup bermiliar-miliar. Ya kan? Manusia itu selalu merasa tidak pernah berkecukupan. Ini bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah firman Allah berkata ketika kita mengungkapkan doa Bapa kami, cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Cukup untuk hari ini. Artinya apa? Tuhan mau mengajar kita untuk bersyukur. Jangan seperti orang Israel. Ketika kita membaca ayat ini, ketika kita melihat dari keseluruhannya, maka Israel itu baru melihat mujizat loh. Baru dibelah itu laut di Firaun. Mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan, di mana laut itu sebenarnya tidak bisa dilewati. Kanan kiri ada tentara Mesir, dan di depan mereka ada laut yang harus mereka hadapi. Artinya mereka bisa mati kalau mereka bisa dikejar oleh tentara Mesir. Tapi Allah melakukan mujizatnya, membelah laut. Tapi ketika kita membaca ayat ini, coba kita periksa Bapak Ibu. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak nyaman. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan sudah ajar mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam hidup ini, ingatlah pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita mampu bersyukur. Kita belajar pagi ini Bapak Ibu. Ketika kita membaca ayat ini, maka kita melihat bahwa ayat ini memberikan kita gambaran. Yang pertama, jangan menjadi orang yang suka putus asa. Ada di antara kita putus asa. Seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi di depan. Jangan menjadi orang seperti itu. Percaya bahwa Allah mampu mengubah keadaanmu. Jangan menjadi putus asa. Sedikit putus asa. Sedikit mau menyerah. Sedikit mau minum racun tikus. Jalan keluar. Itu bukan jalan keluar. Jangan mendahului Tuhan. Itu dosa. Sedikit kita aduh kenapa kehidupanku, kenapa dan kenapa. Sedikit begitu, kita putus asa. Orang yang putus asa, dia tidak melihat harapan di depan. Itulah sebabnya, coba lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa sih yang membuat mereka putus asa, bangsa ini? Kita coba lihat ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut di Firaun. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan apa? Air. Permasalahan pokok mereka di sini adalah tidak mendapatkan apa? Air. Air itu adalah kebutuhan manusia, betul ya? Yang belajar ilmu kesehatan, air itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau kita kekurangan cairan, maka itu berbahaya. Itulah sebabnya minum air itu penting. Tapi ini bangsa ini, mereka mengalami masalahnya adalah tidak mendapatkan air. Kebutuhan pokok mereka tidak dapatkan. Ketika mereka tidak dapatkan, mereka putus asa. 3 hari loh, mereka jalan di padang gurun. Mereka tidak menemukan mata air. Terkadang didikan Tuhan itu menyakitkan, betul ya? Sakit bagi daging kita. Kita dibuat tidak berdaya. Seakan-akan tidak ada lagi harapan untuk hidup. Di sanalah percaya bahwa Tuhan mampu mengubah itu. Makanya di ayat yang ke-23. Sampailah mereka dimarah. Tetapi mereka tidak mendapatkan minum. Tidak dapat meminum air yang dimarah itu. Karena pahit rasanya. Ada airnya. Bersyukur mereka. Pastikan mereka senang lihat air. Tapi keadaannya apa? Buruk. Airnya pahit. Airnya tidak bisa diminum. Airnya tidak bisa digunakan. Terkadang kan begitu ya. Kita harapannya sudah deal-dealan, sudah oke. Tapi tiba-tiba, mohon maaf ya, tidak jadi. Terkadang juga itu dalam kehidupan kita. Tapi permasalahan mereka ini, air sudah di depan, tapi airnya pahit. Gak bisa diminum. Mereka bergumul.
Akhirnya terjadilah mereka berontak kepada Musa. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Bersungut-sungut, putus asa. Saya sudah dapat loh Tuhan, ini mata air. Tuhan sudah bawa saya di mata air ini. Tapi kenapa pahit? Kenapa keadaan ini Tuhan bawa? Di Mesir airnya banyak, di Mesir dagingnya enak, di Mesir saya kerja. Tapi kenapa Tuhan bawa saya ke padang gurun? Perhatikan, orang-orang yang dibawa di padang gurun adalah orang-orang spesial. Musa dan Israel dibawa ke padang gurun, betul ya? Itu permasalahan. Ya, dibawa ke padang gurunnya Tuhan. Yesus ketika dia memulai pelayanan dibawa kemana? Ke padang gurun. Artinya apa? Ketika Tuhan sedang mengujimu, kamu mampu melewatinya. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan tahu kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah putus asa. Putus asa tidak menyelesaikan masalahmu. Putus asa tidak mencari solusi bagi masalahmu. Enggak. Tapi tetaplah semangat hidup, ya kan? Harus semangat. Jangan sampai saya ingatin jemaat di sini, jangan sampailah putus asa itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Jangan sampai pergumulan itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Harusnya pergumulan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Mari coba lihat firman Allah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayatnya yang ke-28 dan 29. Jangan pernah putus asa. Percayalah, Tuhan itu adil, ajaib, perkasa. Matius 11 ayat 28 dan 29. Firman Allah berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Firman ini berlaku bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini hanya debu. Sadar loh Bapak Ibu, kita ini hanya debu tanah. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan mengajarkan, marilah. Kata mari di sini undangan ya, dan perintah. Marilah. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Pergumulanmu akan dibuat ringan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Jangan berdoa, Tuhan terima kasih ini dan segala macam setelah amin. Tidak meyakini doanya. Ya bagaimana ya kita saja yang berdoa tidak meyakini gitu ya. Susah memang. Datang kepada Tuhan. Kecemasan. Hilangkan dalam hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan putus asa. Kau masih punya Tuhan yang besar. Kitab Roma berkata demikian. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada lawan kita. Berkat itu tidak pernah tertukar. Dan berkat itu tidak pernah berpindah ke tangan orang lain kalau itu udah jadi berkat kita. Ingat ya, berkatmu tidak pernah tertunda. Yang membuatnya tertunda adalah ketika kita tidak meyakini setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, Musa ketika dia melihat bangsa itu, dia tidak kecewa dengan bangsa itu. Dia tidak juga ikut keadaan bangsa itu, enggak. Tapi Musa mengambil sebuah sikap yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kita melihat ayat yang ke-25. Kita bisa membaca di sana. Musa tidak kecewa dengan keadaan itu. Sehingga dia tahu bahwa ketika dia hadapi itu, Tuhan pun turun tangan gitu loh. Allah turun tangan bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ayat 25 berkata demikian. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air itu. Lalu air itu menjadi manis. Hebat ya. Air pahit bisa menjadi manis.
Kenapa? Karena ada pekerjaan Tuhan di sana, bos. Bapak Ibu, kita semua ada pekerjaan Tuhan di sana. Jangan coba-coba menjadi diri orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jangan mencoba membandingkan diri dengan orang lain. Bersyukur. Ingat, Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan pakai apa di sini? Sepotong kayu. Untuk apa? Melakukan mujizatnya. Sepotong kayu jadi harapan bagi Israel. Mereka mendapatkan apa? Air yang manis. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan itu, Tuhan juga berikan perintah. Apa perintahnya? Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan juga mencobai mereka. Di balik pertolongan Tuhan, ada ujian yang harus kita lewati. Jangan sampai Bapak Ibu ya, kita dapat pertolongan Tuhan, tapi kita tidak pernah bersyukur. Kalau kita membaca perjanjian baru, ada 10 orang kusta, yang sembuh 10. Yang kembali berapa? 1 orang. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Mereka sama-sama menikmati pertolongan Tuhan. Mereka sama-sama sembuh dari kusta mereka. Tapi mereka di mana? Hilang. Mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita dibutakan oleh berkat Tuhan. Sehingga kita tidak pernah punya hati mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Derita kita belum sehebat Ayub. Saya mau ingatin ini ya. Derita yang kita alami mungkin kita belum ada sedikit daripada yang dihadapi oleh Ayub. Ayub kehilangan istri. Ayub kehilangan anak. Ayub kehilangan kekayaan dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira Ayub pada saat itu bisa stres gak? Bisa stres gak? Ya udahlah, dia bilang begini. Ya udahlah, aku udah setia kepada Tuhan. Aku sudah jujur. Aku bergaul dengan Tuhan. Hidup benar saya di hadapan Tuhan. Ya udah. Ini keadaan ini tidak baik-baik. Bisa gak Ayub langsung bunuh diri? Hidupnya moroknya loh. Hidupnya penuh dengan bau. Karena dia penuh penyakit. Coba bayangkan, istri hilang, anak hilang, harta hilang, lalu saya sakitan lagi. Bisa enggak dia bilang, ya udahlah, aku mau mati aja, selesai sudah. Percuma saya hidup benar di hadapan Tuhan. Mending saya seperti mereka yang tidak kenal Tuhan. Mending saya seperti orang-orang yang tidak beribadah. Bisa kan demikian? Bisa enggak Ayub berdalih kepada Tuhan? Bisa. Tapi coba perhatikan pasal 42 berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar namamu. Tetapi sekarang aku melihat perbuatan. Jangan hanya dari kata orang ketika kita beriman kepada Tuhan. Kata Pak Gembala, kata Pak Gembala, kata Pak Gembala. Enggak. Tapi rasakan. Itu iman Bapak Ibu. Rasakan, nikmati. Yang betul. Kata Pak Gembala, kata Pak Gembala. Jangan. Tapi rasakan. Alami kuasa Tuhan itu seperti Ayub. Baru dia berkata, aku tahu bahwa rancangan Tuhan tidak ada rancangannya yang gagal. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan mampu merubah keadaan kita, jangan sampai kita terlena oleh berkat-Nya yang membuat kita menjauh dari Tuhan, terlena dari berkat Tuhan gitu ya. Itulah firman Tuhan berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan, mendengar baru melakukan, dan memasang telingamu dan perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Mendengar, melakukan dan mengikuti. Itu yang betul. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita susah mempraktekannya dalam hidup. Musa ketika dia tahu bahwa Tuhan mampu mengubah itu, dia tidak pernah ada rasa kecewa. Imanmu akan menyelamatkanmu ketika kamu bersandar penuh kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di balik keadaan yang menurut kita tidak baik-baik saja. Mereka tidak mendapatkan air minum. Tapi perhatikanlah ketika Musa berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air. Yang menjadi permasalahan mereka apa tadi? Air. Tapi ketika mereka
Bersungut-sungut dipertemukan dengan apa? Air yang pahit. Kalau hidupmu penuh sungut-sungut, terkadang Tuhan membawa kita dalam air yang pahit itu. Tapi ketika Musa bersyukur, dia berseru kepada Allah, dia menyerahkan pergumulannya kepada Allah, dia menyerahkan masalah yang dihadapi kepada Allah. Maka di ayat yang ke-27 apa katanya? Tuhan menyediakan yang terbaik. Bukan hanya satu mata air, tapi mereka mendapatkan berapa? 12 mata air. Bukankah itu pekerjaan Tuhan yang hebat? Terkadang padang gurun itu melatih kita untuk melihat berkat Tuhan sebenarnya Bapak Ibu. Terkadang masalah hidup itu melatih saya supaya saya kebal dalam menjalani. Perhatikan ayat Alkitab ini, imani. Kalau kita beriman itu jangan hanya jadi pendengar, tapi imani. Yakini. Aminkan dalam hidup. Ayat 27. Tidak terjadi demikian langsung ada berkat 12 mata air. Enggak. Ketika Musa berseru dan Tuhan memberikan perintah dan Tuhan menguji mereka dengan berkat itu. 12 mata air dan 70 apa? Pohon korma. Ya kan? Artinya mereka sudah tidak kehausan lagi dan tidak kelaparan lagi. Karena buah korma itu bisa dimakan. Enak, vitamin. Ketika kita sudah melewati masa-masa kehidupan ini yang tidak enak, percayalah ujungnya pasti ada berkat Tuhan. Hiduplah setia di hadapan Tuhan. Hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan sungguh-sungguh. Jangan sungguh-sungguh terus. Orang yang selalu bersungut-sungut dalam hidupnya, dia tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Dia tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Jadilah seperti Musa. Ketika dia dihantam oleh Israel, dihantam oleh orang banyak, dia tidak kecewa. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga mata mereka melihat mujizat yang besar. Bukankah 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mampu memberikan berapa? 5.000 orang. Laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Apakah Tuhan tidak mampu mengubah keadaanmu? Sangat besar kuasanya, dia mampu mengubah keadaanmu. Yang tidak, kenapa keadaanmu belum berubah? Karena hatimu belum sepenuhnya melekat kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 15. Orang yang melekat kepada pokok anggur yang benar, dia akan menghasilkan buah. Kenapa kita tidak bisa melihat keajaiban Tuhan? Karena kita belum pernah melekat kemana? Ke pohonnya, ke batangnya. Gak ada kan ranting bisa berbuat sendiri tanpa batangnya? Gak ada kan? Gak ada. Dia harus membutuhkan batang. Dan Tuhan adalah sumber dari segala sumber itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan kita. Bahwa kita perlu penyerahan diri total kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kita capek. Kalau setengah-setengah. Setengah-setengah akhirnya kita capek. Capek Bapak Ibu. Serahkan total hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh perbuatanmu. Maka terlaksanalah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang sudah menolong kami dan memampukan kami menjalani kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan seperti Engkau mengajar bangsa Israel ya Bapa yang baik. Kau mengajar mereka di padang gurun supaya mereka memiliki iman yang teguh. Tetapi terkadang padang gurun itu menggugurkan iman kami. Karena kami belum ada pengenalan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, biarlah kuasa-Mu mengubah hati kami, mengubah sikap kami, dan mengubah keputusan kami kepada Tuhan. Sehingga kami setia kepada Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas.